Kita lanjut pengerjaan, yaitu membelah dari mulsa plastik. Kira seperti inilah penampakannya nanti. Oke, mulsa plastik ini kita bagi dua. Jadi untuk cara teknik pemakaian nantinya, kita tutup sisi kiri dan sisi kanan dari bedengan atau bumbunan tanah dengan sebagian dari plastik ini. Jadi bisa kita asumsikan nanti di bagian tengah dari bedengan nanti tidak ditutupi dengan plastik, dengan tujuan nanti bedengan bisa dapat curahan air atau embun, karena cabai pada prinsipnya pada musim berbunga atau berbuah itu sangat membutuhkan air. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya selesai prosesi belah plastik atau belah mulsa untuk tanam cabai kita di area klinik Tani Imam Reja Dari Sumer. Insyaallah nantinya ini kita akan pasangkan pada bedengan atau bumbunan tanah, satu sisi kiri, satu sisi kanan, dan menyisakan ruang di bagian tengah bedengan, dengan maksud tujuan nantinya agar air embun atau air hujan atau kita penyediaan ruang untuk penyiraman nantinya bagi tanaman, insyaallah. Kira-kira seperti inilah penampakan tusukan pengikat mulsa. Kita ambil bagian ruas yang mulusnya. Persiapan pemasangan mulsa plastik di area klinik Tani Imam Reja Dari Sumer. Inilah persiapan. Ini kita awali di blok 3. Untuk teknik pemasangan, kita akan beri ruang di bagian tengah, kita pasang bagian pinggir. Di bagian tengah kita sengaja bikin ruangan terbuka nantinya sebagai uji coba. Untuk area blok 3 ini kita terapkan pemasangan plastik kiri dan kanan. Bagian tengah kita biarkan terbuka dengan dasar pemikiran agar sirkulasi air nanti bisa lebih maksimal, baik itu air embun, air hujan, ataupun penyiraman bila diperlukan. Maka dari itu, untuk blok ini kita uji cobakan sistem pemasangan mulsa bagian pinggir.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah bisa kita selesaikan satu blok untuk pemasangan plastik, dan insyaallah ini akan kita terapkan untuk lahan kita berikutnya, yaitu yang sebelumnya kita kasih nomor 2 blok 2 dan blok 1 dari sisi barat sana. Kemudian ini kita kasih tanda sebagai blok 3. Kita awali dari sisi ini. Insyaallah ini kita planningkan atau kita rencanakan tanam tumpang sari. Bagian tengah yang tidak ditutupi kita akan tanami sayur, dan untuk bagian sisi kiri sisi kanan dari bedengan insyaallah kita akan tanami cabai dengan metode tabela, tanam benih langsung atau tebar benih langsung. Jadi kita akan tanam biji di sisi kiri kanan bedengan. Bagian tengah yang terbuka kita akan tanami sayur seperti kangkung atau sayur bayam, tergantung situasi dan kondisi kedepannya. Dan untuk saluran drainase dari bedengan ini, sisi kiri dan sisi kanannya kita juga akan programkan penanaman padi, dan drainase tetap berfungsi sebagai drainase, namun di pinggiran bedengan atau sisi kiri sisi kanan drainase kita akan tanami padi. Insyaallah ini 3 komoditi di bagian tengah. Kemudian untuk jalur pematang atau parit ini insyaallah kita akan tanami terong. Begitu juga bagian sisi parit atau drainase utama yang paling dalam ini atau drainase sekeliling, insyaallah kita akan programkan untuk budidaya ikan. Jadi untuk satu lahan ini kita kombinasi beberapa varietas dan kita tambahkan satu kolam atau program perikanan. Untuk tanaman kita programkan 4 komoditi: cabai, padi, sayuran, dan terong. Insyaallah untuk kegiatan ini kita namai dengan klinik tani, yaitu sebuah upaya atau inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas di lahan terbatas. Maka dari itu kita uji terapkan sebuah pola kombinasi, dan kita namai kegiatan ini dengan klinik uji terap, sebuah program inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk pertanian. Dan kita awali kegiatan ini dengan beberapa komoditi seperti yang kita rencanakan, kita programkan, dan insyaallah semoga ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produksi, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan ini baru dalam tahapan uji terap
Ini baru sebagai cikal bakal untuk sebuah pola tanam, dan belum kita dapat mengatakan ini sebagai solusi, dan juga tidak menutup kemungkinan ini bisa kita lakukan. Maka dari itu kita namakan kegiatan ini dengan klinik tani untuk menguji terapkan sebuah pola, uji terap sebuah pola dan uji terap sebuah metode, sebuah ilmu pengetahuan kita terapkan secara kombinasi atau tumpang sari, sehingga di lahan terbatas kita bisa meningkatkan produktivitas, insya Allah. Dan untuk blok 3 kita sudah sampai di titik penutupan terakhir, titik akhir dari penutupan bedengan atau kira-kira demikianlah prosesi pemasangan plastik atau musa untuk program klinik tani Imam Marejo Darusmar. Dan ini kita akan coba terapkan tanam kombinasi seperti yang kita ceritakan di awal, yaitu di bagian sisi kiri dan kanan ini, sisi kiri dan kanan bedengan ini lebih kurang 1 jengkal dari akhir penutupan titik sini kita akan tanami cabai, dan bagian ruangan terbuka ini kita akan tanami sayur seperti kangkung atau bayam. Kemudian untuk bagian drainase ini, bagian pinggirnya, si pinggir di sini atau pinggir satunya lagi, sisi kiri dan sisi kanan dari drainase, insyaallah kita akan coba tanami padi dengan analisa nanti sebagai alternatif pengendali hama. Jadi jika ada tanaman lain di sekitaran cabai, diharapkan hama tidak terfokus pada cabai, itu membagi perhatian dari hama. Kemudian hama cabai biasanya mendengar daun-daun padi ditiup angin itu sedikit risih, sehingga tanaman utama kita yaitu cabai nanti diharapkan akan bisa menjadi maksimal, insya Allah. Itulah dasar pemikiran kita. Kemudian dengan adanya padi di sini diharapkan bisa nanti menjadi tambahan pemasukan atau tambahan produksi, meskipun tidak banyak. Tentunya padi bisa dipanen, bisa menambah produktivitas. Semoga saja ini bisa sesuai doa dan harapan, dan bisa meningkatkan produktivitas di lahan yang seadanya. Dan insya Allah bagian drainase sisi kiri dan sisi kanan atau sekeliling ini kita akan budidaya ikan sebagaimana yang kita konsepkan dari awal. Dan ini untuk blok 1, 2, dan 3 kita akan terapkan pola yang sama. Kemudian untuk blok 4, 5, dan 6 ke sana kita akan
uji terapkan metode lain, yaitu bagian di sini kita akan coba tanam tanpa mulsa, dan kemungkinan hanya 2 varietas. Dan untuk role model atau pilot project kita baru persiapkan untuk 3 lahan ini. Ini adalah blok 3, di seberang sana ada blok 2 dan 1-nya. Insya Allah ini akan satu pola. Dan untuk bagian lahan 4, 5 dan 6 ini kita akan cobakan juga pola lain, dengan tujuan nanti untuk area luas tanpa mulsa, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kita akan coba uji terapkan tanam tanpa mulsa. Untuk sistem penyiangan nanti kita akan gunakan herbisida selektif, insyaallah.